Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa di Ijabah Channel. Saya Jasman Rahman. Selamat berjumpa lewat video pembelajaran persiapan pembekalan seleksi ASN P3K maupun CPNS tahun 2021. Jangan lupa tonton terus sampai selesai dan simak selengkapnya video-video di Ijabah Channel, yaitu kompetensi pedagogik 1 sampai 7, kompetensi manajerial, kompetensi sosio-kultural, dan wawancara. Nah, sekarang kami mempersiapkan dan siap untuk berbagi, ikhlas berbagi kepada seluruh pejuang NIP ASN P3K maupun CPNS tahun 2021, yaitu kompetensi profesional. Karena banyaknya permintaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan memang ini adalah komitmen kami untuk membahas kompetensi profesional. Karena kompetensi profesional ini terdiri dari beberapa formasi, yaitu PGSD, kemudian pendidikan agama Islam, dan mapel umum lainnya. Doakan kami siap untuk berbagi, karena memang adalah prinsip kami, tiada hari tanpa ikhlas, peduli, dan berbagi kepada sesama. Untuk itu, selamat belajar dan berlatih di Ijabah Channel bersama saya Jasman Rahman. Baik, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, jangan lupa yang belum like agar di like dan di subscribe, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan kunci jawaban review bahasa Indonesia pembelajaran 1, belajar mandiri calon guru ASN P3K. Berdasarkan materi guru belajar calon ASN P3K jenjang SD, terdapat materi PGSD yang terdiri dari 5 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PKN. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa materi, jadi ada 4 pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 4 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1, ya, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Ya, pembelajaran kedua, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Ya. Pembelajaran 3, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non fiksi. Dan pembelajaran keempat, yaitu apresiasi dan kreasi sastra anak. Inilah 4 pembelajaran yang akan kami berikan pada video pembahasan kunci jawaban soal persiapan pembekalan ujian CAT seleksi ASN P3K maupun CPNS tahun 2021. Kita langsung kepada pembahasan. Nah, ini pembelajaran 1, yaitu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks.
Jadi ini materinya Bapak Ibu semuanya, bisa kita baca-baca, kita bisa dapatkan di modul yang sudah tersedia. Nah, kita masuk ke pembahasan ya, contoh soal dan jawabannya. Ya. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Gempa selalu saja sejarah manusia menimbulkan kerugian baik material maupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa berdampak secara langsung kepada makhluk hidup tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Teks eksplanasi di atas termasuk ke dalam bagian yang benar adalah D. Pengenalan objek. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Bacalah teks di bawah ini. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya, masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Nah, terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Ya. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Pertanyaannya, teks di atas termasuk ke dalam jenis teks yang benar di sini, Bapak Ibu semuanya, yaitu A yang benar. Teks eksplanasi. Inilah jawaban yang benar dari contoh soal di atas. Untuk itu perhatikan kunci soalnya Bapak Ibu semuanya. Lanjut, kita masuk ke review pembelajaran 1, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Nomor 1, bacalah teks di bawah ini. Saat ini masih banyak dari guru dan orang tua murid yang tidak sabar dalam mendidik peserta didiknya. Padahal dalam mendidik anak, kesabaran sangat diperlukan. Seperti yang telah diutarakan oleh salah satu filsuf legendaris Yunani yaitu Plato, bahwa pendidikan merupakan proses yang panjang dan dijalani seumur hidup, yaitu mulai manusia itu masih kecil hingga manusia beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya selaku guru dan orang tua murid mendidik anaknya dengan sabar dan berorientasi pada proses, supaya nantinya anak dapat berkembang dengan baik dan dengan sewajarnya. Dengan demikian pula, potensi yang dimiliki anak juga dapat tumbuh berkembang dengan baik dan alami. Pertanyaan, analisislah teks di atas. Kemudian berdasarkan karakteristik yang tergambar, teks di atas termasuk jenis pengembangan paragraf. Nah, yang benar di sini yaitu C, persuasif. Persuasif yang benar Bapak Ibu semuanya. Saya kira sudah jelas
Bacalah teks di bawah ini. Malam ini indah sekali. Di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu jawaban yang benar, yaitu kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Yang benar adalah Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Bacalah teks di bawah ini. Nah, perhatikan ini kunci soalnya Bapak Ibu semuanya. Ya, malam ini indah sekali. Di langit, bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Teks di atas memiliki 4 karakteristik. Ya, memiliki 4 karakteristik, yaitu menuliskan atau menggambarkan sesuatu. Kemudian penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan meliputi kesan indera. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Menjelaskan objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Nah, pertanyaannya, karakteristik teks di atas termasuk ke dalam ciri pengembangan paragraf deskriptif yang benar, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, nomor 4. Baca dan analisis pendidikan. Teks berikut. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang berada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran, yakni Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di negara Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, termasuk Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya, pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal, sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisislah teks tersebut, kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar di dalam teks. Di sini yang benar adalah yaitu bersifat sebab
akibat. Ini yang benar Bapak Ibu semuanya. Nomor 5. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio berarti hidup dan teknos berarti teknologi, serta logos berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah, maka yang benar di sini adalah ini. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologi. Ini yang benar, C. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan teksnya Bapak Ibu. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasyikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara kepadaku. Oleh karena itu aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Kata ibu, kutu buku itu artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Nah, perhatikan pertanyaannya. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah A. Aku sangat senang membaca buku. Nomor 7. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Jadi judulnya adalah Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik D. Isinya memuat fakta. Nah, ini yang benar Bapak Ibu semua tentang gempa bumi. Bagian D. Demikianlah beberapa soal dan kunci jawaban khusus untuk materi pembelajaran 1, yaitu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Nah, ini Bapak. Semoga pada pembahasan pembelajaran 1 bahasa Indonesia ini bermanfaat dan bisa dikuasai Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa tonton terus, simak selengkapnya, like, subscribe, share, dan komen. Semoga bermanfaat.
untuk semuanya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Jasman Rahman, Ijabah Channel. Selamat belajar dan berlatih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.